Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang Bapa memuliakan nama-Mu Bapa atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami pada saat ini ingin mempelajari firman-Mu, kiranya kami dapat mengerti dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 28 April 2026, yang berjudul Pendalaman Alkitab. Saudara-saudara, meskipun Anda tidak perlu menjadi seorang ahli teologi untuk mempelajari Alkitab, bagaimana Anda bisa mempelajarinya secara mendalam? Berdoa, pentingnya doa tidak bisa diabaikan. Doa seharusnya menjadi awal, akhir, dan pendamping tetap dalam waktu Anda mempelajari Alkitab. Ellen G. White menyatakan bahwa ketika kita datang untuk membaca Alkitab, kita tidak sendirian. Dengan mengundang Roh Kudus sebagai penuntun, kita menolak segala gangguan dan musuh akan menjauh. Janganlah pernah mempelajari Alkitab tanpa permintaan doa. Roh Suci sendiri tidak dapat membuat kita merasa pentingnya perkara-perkara yang mudah dimengerti atau mencegah kita dari memutarbalikkan kebenaran yang sulit dimengerti. Kemenangan Akhir 1999 halaman 631. Membaca dan menulis bisa dikatakan bahwa perbedaan utama antara sekedar membaca Alkitab dan mempelajarinya terletak pada satu tindakan penting, menulis. Menulis membantu kita memperlambat pikiran, merenungkan firman Allah dan memprosesnya pada kecepatan di mana pengamatan, penafsiran, penerapan, dan komitmen dapat terjadi. Menulis juga membantu pikiran kita yang awalnya tercerai-berai menjadi teratur dan turun ke dalam hati, dari kepala ke pena, lalu ke dalam kehidupan kita. Kita juga lebih mudah mengingat sesuatu yang kita tulis. Mazmur 119 ayat 15 sampai 16. Jika Anda tidak dapat menulis, cobalah membaca Alkitab dengan suara keras atau mendengarkannya. Lalu, ubah pola pikiran Anda menjadi doa kepada Allah. Berbagi, ceritakan kepada seseorang apa yang telah Anda pelajari. Ia akan memperkuat pemahaman Anda dan menguatkan orang lain. Pilihlah satu kitab pendek dalam Alkitab untuk memulai. Misalnya Yunus, Markus, Filipi, atau 1 Yohanes, dan mempelajari secara perlahan. Berikut adalah metode sederhana yang dapat Anda terapkan pada satu ayat, satu bagian, atau seluruh pasal. Pertama, berdoalah agar Roh Kudus membimbing pikiran Anda dan melunakkan hati saat Anda membaca. Kedua, pilihlah satu ayat atau bagian Alkitab. Ketiga, tuliskan ayat tersebut dalam jurnal atau bagian-bagian yang penting saat Anda membacanya. Keempat, bacalah ulang dengan doa, lalu garis bawahi gagasan-gagasan utama. Kelima, tuliskan apa arti gagasan-gagasan tersebut bagi Anda. Keenam, doakan gagasan-gagasan itu dan bagaimana hal itu memengaruhi hubungan Anda dengan Allah. Ketujuh, pertimbangkan kepada siapa Anda bisa membagikan pelajaran hari ini. Kapanpun umat Allah bertumbuh dalam kasih karunia,
mereka akan terus-menerus memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang firman-Nya. Mereka akan melihat cahaya dan keindahan baru dalam kebenarannya yang kudus. Hal ini telah terjadi sepanjang sejarah gereja dan akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Ellen G. White, Counsel Stewards and Editors, halaman 38-39. Dalam hal apakah Anda pernah mengalami kebenaran dan dari kutipan di atas dalam hidup Anda? Lihat juga kita dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang memuji nama-Mu atas segala firman yang Kau telah beritakan kepada kami, Bapa. Sementara ini, Bapa, kami sudah bacakan firman-Mu, kiranya apa yang kami sudah dengarkan itu, kiranya itu bisa menguatkan iman kerohanian kami, dan kami pun dapat bisa bertumbuh, Bapa. Bapa, berkati juga orang-orang yang mungkin sekitar kami yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan, ataupun yang sedang ada pergumulan, kiranya Engkau memberkati mereka dan membimbing mereka, Bapa. Inilah doa kami, ampunilah kesalahan dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.